Meluncur ke TKP. Siap, 86. Cikampek merupakan salah satu jalan tol yang pasti dilewati oleh kendaraan berat. Dan kendaraan berat ini diharuskan untuk melalui lajur 1 dan 2 dikarenakan memang kendaraan berat kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Untuk itu kali ini kami akan melakukan patroli di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek untuk menertibkan kendaraan besar yang melalui lajur yang tidak semestinya. Jalurnya dari sana kan jalur 2. Terus? Saya belum ngambil kiri posisinya. Makanya jalurnya surat-suratnya ada nggak? Ada surat lengkap. Ya, surat-suratnya diambil dulu, pesanya diambil dulu. Ya, diambil dulu surat-suratnya. Tadi kan saya jalur 2, Pak. Iya, suratnya ambil dulu. Dan ketika kami melakukan patroli, benar saja kami masih melihat kendaraan truk yang melalui lajur yang tidak semestinya. Nggak bisa ngambil kiri. Iya, nanti satu-satu. Soalnya lagi penuh. Satu-satu. Tetap nggak bisa, Pak. Kalau jalurnya lagi benerin, Pak. Dulu udah bener, Pak. Jalurnya kan masih belum dibenerin. Saya protes, Pak. Protes. Protes lah. Nanti ke pengadilan. Nanti pengadilan ya Ya protesnya. nggak bisa, Pak. Kalau banyak itu, Pak. Semua, Pak. Ya kan saya lagi memberhentikan Kalau gitu Bapak. nggak adil dong. Saya nggak. Kok nggak adil ikhlas gimana? dong kayak gitu. Masa tega sih ibu anak saya. Yang lain aja banyak banget tuh. Cuma jalurnya ketiga, Pak. Tuh. Coba deh, rapiin. Nggak bisa. Kalau rapat begini nggak bisa ngambil, Pak. Kalau rapat begini nggak bisa ngambil ke kiri. Susah tuh, Pak. Ketika ditanya alasannya, dia mengatakan bahwa akan menyalip kendaraan lain. Makanya dia menggunakan lajur 3. Pak, Nggak adil kalau jalan udah bener. Saya kan oke, Pak. Kita dari tadi patroli. Mulai dari sana sampai dari sini, kita baru menemukan mobil Bapak. Itu Bu, lihat aja Bu jalurnya. Iya, saya tahu di sini emang padat. Tapi kan di sana Nggak tadi bisa, tidak. saya ambil ke kirinya nggak Tapi kan bisa. dari sana kan nggak Kecuali padat. dari sana nggak ada yang rusak, nggak ada yang dibenerin. Kecuali dari sana Bapak udah ngambil jalur kiri. Iya, saya juga mau ngambil ke kiri, Bu. Memang surat-suratnya lengkap, namun ketika akan dilakukan penindakan, Bapak ini marah dan merasa bahwa penindakan kami ini tidak adil. Tega banget sih Bapak. Orang cari makan begini aja susah banget. Kalau mau mah semuanya itu juga banyak tuh. Iya Pak, nanti kita juga bakal nertibin Ya nggak semuanya. adil lah kalau gitu, kalau begitu mah. Kok nggak adil bagaimana? Nggak adil, orang dari jalur 2 kok saya. Ya semua pasti bilangnya seperti itu Pak. Sama. Tega banget dah Ibu. Ya mudah-mudahan Allah yang balas dah kebaikan Ibu. Namun memang sudah jelas pelanggaran dari Bapak ini, akhirnya kami pun tetap melakukan penilangan terhadap Bapak ini. Segitiganya juga nggak ada lagi, udah dipasang. Pakai plastik. Ini plastik doi. Kami pun kembali melanjutkan patroli dan tidak lama kami menemukan kendaraan dengan muatan berlebih dan akhirnya kami pun memintanya untuk menepi. Ya Pak, udah dapat ini. Banyak loh ini surat tilangnya. Bagaimana malah hidup, Pak? Mas, Ya. Mas sopirnya? Ada SIM-nya nggak? Ditilang belum. Yang mana? Yang mana? Coba yang mana? Kami sempat heran ketika turun, pengemudi ini membawa beberapa surat tilang. Udah lewat ya? Iya, Bu. Yang ini masih bulan depan. Iya. Baru itu sih, Bu. Segera diurus. Habis itu nariknya muatnya di gudang mulu sih, Bu. Nanti bisa diwakilkan. Terus gini, terus ini loh, udah ditilang semua. Mau apa? Kendaraannya diamankan. Jangan. Makanya, segera diurus kalau kayak gini. Iya. Nggak bisa. Terus ini, segitiganya mana? Jatuh segini-segini. Iya, gimana kelengkapannya? Namanya A? Ada yang ngambil, Bu. Kadang-kadang kan itu
Ada yang... Sepertinya tilang tidak memberikan efek jera terhadap pengendara ini. Namun kami tetap harus memberikan penilangan terhadap pengendara ini karena pelanggarannya sudah jelas, yaitu muatan berlebih dan menggunakan lajur yang tidak semestinya. Nambah ya surat tilangnya ya. Iya. Terus kenapa pakai acara ngasih petugas, ayo? Namanya Pakai kasih Nini. biasa. Oh, biasaannya jelek nih, nggak boleh kayak gitu. Saya tanya, kebiasaan kamu kayak gitu nyatanya tetap masih dapat surat tilang kan? Udahlah, nggak usah kayak gitu. Dibenahin aja dulu. Ya? Udah lama supir ini? Udah 4 tahun. Tahu. Berarti udah hafal kan ya? Salahnya di mana, ya kan? Ya masalahnya ya emang khawatir semua. Iya, betul. Pasti. Ya mau gimana lagi lah, kita namanya juga kulit. Kami pun sempat memberikan himbauan dan edukasi terhadap pengendara ini agar proses penilangan yang sebelumnya segera diselesaikan, agar Bapak ini lebih tertib lagi ketika berkendara di jalan raya. Ya, kesini Pak. Selanjutnya kami menemukan pelanggaran yang berbeda. Kali ini ada sebuah bus yang menaikkan penumpang di kawasan tol Jakarta Cikampek ini. Aduh, Bapak. Oh, mohon maaf Bu, karyawan Bu. Hah? Karyawan. Masa iya? Iya Bu. Ya udah, supirnya dulu sini panggil. Saya Bapak supirnya? Bapak supir apa kenek? supir. Masa iya? Tolong maju. Ya mana SIM-nya, stnk-nya? Kita lihat dulu. Tak lama kami pun meminta supir dari bus ini untuk menepikan kendaraannya. Keneknya nggak ada, Pak? Sebenarnya main dia. Udah diambil, ditangkap. SIM-nya mana? Ditangkap. Suratnya mana? Surat tilangnya? Lagi diurus sama pengurus. Benar. Karyawan. Iya, karyawan. Kan Bapak tahu ketentuannya. Iya, benar, Bu. Gimana? Kan tidak masuk ke situ aja, masa iya harus di luar. Oh, karyawan gitu. Ya, gimana? Ya Bapak gimana? Ketika ditanyakan surat-suratnya, pengendara ini mengaku bahwa sudah ditilang dan surat tilangnya masih dalam proses pengurusan. Ya, kan tadi ada yang berhenti nggak diberhentiin juga. Kenapa? Itu ada yang berhenti kok nggak diberhentiin juga. Kan saya lagi memberhentikan ibu. Iya dong, itu sama dong Pak. Ya kalau sama, kalau petugasnya banyak mah bisa. Ya, makanya. Kan kasihan. Nah sekarang ini kan udah tahu peraturannya. Ya makanya nanti saya bilang kan juga lagi tidur. Saya nggak tahu Pak, besok kalau dalam. Di sini kami sempat bingung. Tiba-tiba beberapa penumpang dari bus ini turun dan menghampiri kami. Iya, ya udah, ini dulu atuh. Ya udah, makanya ada bapaknya aja udah ditilang. Gara-gara letterhead. Berarti kan udah berkali-kali melanggar. Iya Pak, aduh, jangan gitu dong Pak. Ini kan bawa perusahaan loh. Berapa sih biasanya kalau nilainya? Berapa, Pak? Kalau apanya? Kalau denda maksimal? Rambu-rambu 500, Pak, denda maksimalnya. Kalau mau bayar ke bank. Lewat dulu. Ya lewat dulu. Ah. Ya. Besok biarin Pak, ini saya bilangin nanti ke perusahaannya loh. Mereka meminta agar supir dari bus ini diberi toleransi agar tidak ditilang. Udah pelanggaran berapa kali? Bisa ditilang lagi tambah lagi dong. Ya bisa ditilang sekali juga nggak jelas bapaknya. Gimana dong? Nanti diurus lagi berarti. Ya Bu, udah biasain ke ini Bu, perusahaannya Bu. Sekarang saya dulu lah. Ini juga. Ya udah terlanjur dulu sama bapaknya. Kan bisa Pak, dihapus. Nyopot bisa. Kan ada nomornya, Bu. Nanti kalau ditanyain gimana, kan ini ada nomornya. Udah ditulis ini. Yang lain. Menaik turunkan penumpang di ruas tol itu sangat tidak dibenarkan karena pada dasarnya jalan tol ini adalah jalan bebas hambatan di mana kendaraan pastinya melaju dengan kecepatan yang tinggi. Oleh karena itu hal itu membahayakan penumpang itu sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Berarti kalau begini bilangnya ngacak dong. Kenapa? Kayak biasa kan berarti ngacak dong. Karena kami berarti ya, karena untung-untungan dong. Ya, Enggak juga yang sih, Bu. untung nggak kena, yang lagi sial kena gitu kan. Karena kalau itu operasinya hanya 1 kali, cepet aja. Itu aja kan kilometer 69.
Karena operasi kita butuh prasarana yang harus memadai. Iya, karena di dalam tol. Pas lagi segalanya lagi, kan? Pasti. Kena siang, kan? Di sini kami sebagai petugas memberikan penjelasan kepada supir dan para penumpang dari bus tersebut bahwa saat ini kami sedang melakukan patroli mobile, di mana patroli ini ketika ada kendaraan yang melakukan pelanggaran kasat mata, maka ketika itu pun kami berhentikan. Berbeda ketika kami melakukan penertiban skala besar, di mana saat itu kami melakukan penertiban dengan jumlah anggota yang cukup beserta dengan instansi terkait. Dan kemudian kami pun tetap memberikan sanksi tilang terhadap pengendara ini agar pengendara ini jera dan lain kali lebih berhati-hati lagi saat berkendara.